Saya kembali mengajak Anda semuanya untuk belajar terus akan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, bahkan melakukannya dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar di Mazmur pasal 148 dalam program Bible Everyday. Dan judul daripada perikop pasal ini adalah Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita semuanya bahwa kita harus memuji Dia. Kenapa kita harus memuji Dia? Sebab semuanya juga memuji akan kebesaran Tuhan. Siapa saja yang memuji akan kebesaran Tuhan? Coba lihat di dalam ayat yang pertama. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Malaikat-malaikat memuji Dia, tentara-tentara surga memuji Dia. Lalu kemudian, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Bahkan matahari, bahkan bulan, bahkan segala bintang terang. Ini merupakan kiasan bahwa alam semesta pun memuji Dia. Lalu kemudian kita akan coba melihat di dalam ayat yang ke-7. Ini ayat yang sangat menarik sekali. Ayat yang ke-7, pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Tolong garis bawahi, ular-ular naga pun harus memuji Tuhan. Siapa atau gambaran apa ular-ular naga ini? Seperti yang kita tahu bahwa di dalam pelajaran teologi, ular-ular naga ini merupakan simbol daripada Leviathan. Dan ini merupakan simbol daripada setan atau iblis sendiri. Kalau Anda baca di dalam Wahyu 13 ayat yang kedua, bahwa ular naga itu adalah iblis tua. Itu gambaran daripada setan. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa setan juga diperintahkan untuk memuji Tuhan? Bukankah iblis ini lawannya Tuhan? Lalu bagaimana mungkin iblis harus memuji Tuhan? Ada dua maksud di sini. Maksud yang pertama adalah Tuhan tidak menunjukkan kuasanya lebih besar daripada kuasa setan. Sehingga setan harus tunduk kepada Dia, harus memuji Dia. Jadi ini berbicara soal kekuatan dan kekuasaan. Hal ini membuat kita harusnya semakin yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Bahkan kuasa kegelapan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya sungguh-sungguh Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka Anda tidak perlu takut dengan apapun, termasuk takut dengan kuasa kegelapan. Jangan takut untuk diguna-guna, jangan takut untuk disantet, jangan takut nanti ketika ada kuasa kegelapan menyerang kita. Percayalah, Tuhan yang di dalam kita lebih besar daripada ular-ular naga atau setan tua itu. Lalu kemudian maksud yang kedua, kenapa ular naga dan segenap samudra raya harus memuji Tuhan? Karena kita harus memuji Tuhan. Sebab kalau Anda baca di dalam ayat 12, hai teruna, anak-anak dara, orang tua dan orang-orang muda, biarlah semuanya memuji Tuhan. Kita ini umat kepunyaan Allah, umat yang sudah ditebus, umat yang mengalami kebaikan Allah. Harusnya kita memuji Tuhan. Sebab kalau kita tidak memuji Tuhan, dan rupanya setan itu pun tunduk dan menyatakan pujian kepada Tuhan, maka sungguh kebangetannya kita. Bagaimana mungkin kita kalah dengan setan? Setan saja memuji Tuhan. Mengapa kita anak-anaknya justru tidak? Itu sebabnya ayat-ayat ini memang terlihat ganjil, tetapi ada pesan penting yang kita harus tangkap. Bahwa kita harus memuji Tuhan di dalam segala waktu, di dalam segala keadaan. Mungkin hari ini kita mengalami masa-masa sulit, mungkin keadaan sedang tidak bersahabat dengan kita, mungkin ada keluarga yang sedang sakit, mungkin bisnis kita sedang lesu, mungkin dalam karir serasa kita mentok, mungkin kita diperhadapkan dengan banyak kebutuhan dan tidak tahu bagaimana harus memenuhinya. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang punya kuasa, sebab Dia Tuhan yang menolong kita. Jangan kalah dengan setan. Bahkan kuasa Tuhan lebih daripada apapun juga. Itu alasan kenapa kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Tuhan berkati.